Kak, kenapa sih harus Ocha yang jadi sutradara Iya. gitu? Karena kamu gila. Hanya jawabannya satu kata ya. Orang teater tuh emang gitu. Karena kamu gila gitu. Gila, aku cuman diam aja. Karena waktu itu aku juga ngikutin lomba-lomba lain Kak gitu. Iya. Ya sih, ya gila maksudmu gimana? Kamu gila atas apa yang jadi imajinasimu. Oke. Kamu gila atas apa yang kamu inginkan. Kamu gila atas apa hasil yang kamu inginkan juga. Jadi usahamu sama gilanya dengan apa yang kamu inginkan. Hai guys, makasih ya udah klik video ini. Jangan lupa subscribe channelnya dan tonton video ini sampai habis. Karena banyak banget kisah-kisah inspiratif yang bisa kalian dapetin. Happy watching! Selamat pagi buat semua, selamat datang di Eti Talks. Kali ini kita kedatangan salah satu penyanyi Bali, pemain film juga, terus banyak yang sering dilakukan sama salah satu bintang tamu kita kali ini. Kita panggil aja yaitu Mbak Ocha Dianti. Hai semuanya. Halo, selamat pagi Mbak Ocha. Pagi. Gimana kabarnya nih? Aduh fresh banget hari ini. Luar biasa. Luar biasa. Harus fresh tiap hari loh. Everyday ya. Everything itu every morning everything yang di jalan itu harus fresh. Wah, gitu harus keren semangat. banget. Pantesan orangnya keren juga nih. Oh gitu. Mau ditraktirin mana nih? Boleh lah. Gini. Mbak Ocha, makasih banget udah datang di podcast kami. Sama-sama. Kita Terima kasih juga loh udah diundang loh. Iya, kan? sama-sama. Kita mau bahas sedikit nih tentang Boleh. Mbak Ocha. Boleh. Kepo ini istilahnya. kepo. Kepo di depan orangnya. Oh iya dong, langsung. Boleh banget dong. Mau kepoin dari mananya nih? Dari utara, barat, selatan? Keliling. Iya Oke. loh, semua harus pada tahu nih siapa Mbak Ocha. Yang belum tahu juga harus tahu sekarang juga ya. Boleh. Jadi kenalin teman-teman semuanya. Oke. Aku Ocha Dianti. Sebenarnya kalau disebut penyanyi sih kayaknya aku iya boleh disebut seperti itu, tapi biasanya sering konsernya di kamar mandi aja dapur rekamannya. Lebih keseharianku tuh lebih sering jadi host, Oke. jadi presenter, MC juga, content creator juga. Wow, ngeri nih. Boleh sih content creator dikit. Boleh, ada yang mau ngajak collab boleh. Terserah nomor di bawah ini gitu. Terus seorang pekerja juga, pekerja Oke, swasta nice. juga. Terus pengajar juga. Kayaknya waktunya banyak banget ya. Nggak kayak Mbak Eti sih. Oh, gitu. Sibuk juga. Mencari kesibukan dan berusaha produktif kalau aku. Oke, good. Karena dalam kondisi sekarang gimana pun kita harus tetap produktif. Betul. Iya. Nah Mbak Ocha nih gimana ini, boleh cerita sedikit nggak awal karirnya Mbak Ocha? Awal karirku ya. Aku tuh dari awal nggak expect bakalan jadi kayak gini. Nggak pernah Menyadari. berpikir akan menjadi seperti ini gitu Oke, tuh. nggak berencana nggak ya? berencana sama sekali karena awal mula tuh aku adalah orang yang nggak sefeminim ini gitu loh. Oh, Maksudnya iya? anaknya memang bener-bener kayak punya lebih banyak temen cowok. Terus dan orangnya pun kayak bergaulnya yang sukanya yang ekstrim-ekstrim gitu loh Mbak. Oh ya? Jadi kayak manjat Padahal pohon. aslinya nih, kalau dilihat feminim banget. Baru jadi wanita, banget. Baru banget jadi wanita Oh, gitu. menetasnya gitu. Terus akhirnya orang tuaku melihat keanehan, terutama almarhum kakekku melihat sebuah keanehan di cucunya Oh gitu. gitu. Jadi, Justru malah dari kakek ya ngeliat duluan. jadi kayak wah cucuku nih aneh nih dia nih. Terus akhirnya dari SD tuh aku karena banyak gaul sama anak cowok, akhirnya almarhum kakek tuh masukin aku ke sebuah pelatihan. Jadi di Banjar di desa Kerobokan lah aku bilang di tempat aku tinggal. Oke. Ada sebuah pelatihan namanya peseraman alit dulu. Jadi Boleh tahu pelatihan apa itu?
itu tuh kayak ngasih tahu bagaimana caranya menjahitan, sekolah Sabtu Minggu, kebudayaan oke. gitu. Jadi mengarahkan justru ke kecewean dulu ya. Gitu. Jadi Worry duluan iya benar, makanya karena pemilihan di Banjar siapa nih yang mau gitu. Udah cucu saya aja gitu. Oke. Langsung mengacungkan tangan padahal cucunya Tanpa nggak tahu, menanyakan. nggak ada. Oke, Jadi oke. saya adalah salah satu korbannya. Tapi maksudnya itu saya bersyukur atas itu. Iya. Kalau tidak ada seperti itu saya nggak akan ada di posisi ini. Oke, Gitu. keren banget. Berarti berkat kakek ya. Iya, almarhum. Oke. Jadi diketahui terus akhirnya saya nggak punya waktu buat main sama teman-teman cowoknya yang saya, nggak bisa nangkep ikan, kalau orang Bali pasti tahu ngejuk lindung tuh pasti Oh tahu. iya. Tuh, ngambil mangga di kebun orang. Jagonya. Oh, it's jangan me. salah kalian. Ternyata Mbak Ocha tuh dulu kecilnya seperti ini. Jadi saya belajar mencuri ini dulu, mencuri mangga dulu, Oke. baru mencuri hatinya. Asik. Tuh cowok-cowok jangan dikalahkan. Gitu. Habis Iya. itu akhirnya aku baru karena orang tua menyadari, cuman kayak antara kakekku sama papaku, ajiku gitu kayak oke, walaupun anaknya diajarin kayak gitu kesenian, akhirnya ajiku karena dia adalah seorang pelatih silat, aku juga dimasukin silat. Oke. Main volley juga disuruh anaknya dulu gitu. Jadi Jadi pantesan Mbak Ocha nih pernah juara silat juga ya? udah pernah juara silat di tingkat kabupaten waktu itu, terus volley juga pernah. Akhirnya memutuskan untuk menjadi cewek ketika masuk SMP. Berarti SD tuh masih arah-arah ke Bener. Oke. Dan aku tuh udah bisa nyetir dari kelas 6 SD. wow. Diajarin, cuman keren. belum berani dilepas, nggak berani. Maksudnya diajarin karena dari Mentalnya segi udah kelihatan ya. udah benar-benar kayak wah nih anak bukan kelainan mental ya, maksudnya kayak nih tingkat kepedeannya di atas Iya, rata-rata iya, gitu. oke, Akhirnya betul. dikenalin lah sama lingkungannya Aji seperti apa, maksudnya orang tuaku, terus kayak gimana belajarnya, akhirnya jadilah seperti sekarang. Wow, keren banget. Jadi dasarnya tuh justru malah berani dulu ya. Betul. Berani berubah, Berani itu. berubah. Dan anaknya mauan aja gitu. Oh gitu. Ya, habis itu orang tuaku akhirnya ada lomba apa di mana, terus Maju. anaknya diikutin aja. Berarti orang tua Mbak Ocha nih keren banget ya, supportnya tuh sangat luar biasa. Support. Kalau nggak ada orang tua sih nggak akan jadi kayak gini sih. Cuman gitu. beliau mengetahui itu dan beliau akhirnya menyelaraskan dengan apa yang ada sama anaknya, kreativitas anaknya, akhirnya ya udah diarahin terus, akhirnya dianterin kemana-mana Oke, aja. Habis itu oke. sampai sekarang, baru kemarin lomba nasional pun kayak orang tuaku kayak Oh, oke, gitu. oke, anakku gini ya sekarang ya gitu. Akhirnya baru ginilah. Keren banget ya, berarti bangga banget sama orang tuanya Mbak Ocha ya, bener-bener mensupport Kalau mereka totalitas. berdua nggak pernah ngomong bangga depanku sih. Oh gitu. Nggak pernah, maksudnya mereka manggil aku Jungti kan. Jungti, ibu bangga, Aji bangga. Nggak pernah. Malahan beliau tuh selalu bilang kayak gimana hari ini, gini gimana. Lebih ke sharing dan lebih ke sidang paripurna. Setiap habis ada project apapun, kayak Langsung film disidang. atau apa tuh, aku pasti disidang Oke, paripurna. Terus kamu tadi gimana? Actingnya gimana? Gimana gitu, kayak kepoin gitu. Ya udah podcast keluarga aja gitu sama orang tua gitu. Iya. Tapi mungkin di balik kamar tuh, aduh kita bangga sekali punya anak seperti Ocha gitu. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu iya. Gak pernah ngungkapin. Bisa soalnya. jadi gitu. Oke Mbak Ocha, tadi kita sempat ngomong nih Mbak Ocha penyanyi, tapi Mbak Ocha nggak mau dikatakan sebagai penyanyi. Nah, pernah jadi penyanyi apa gimana? Belajar vokal, lomba-lomba tuh pernah. Oke. Terus nyanyi-nyanyi juga pernah di hajatan atau apa tuh pernah. Cuman karena sampai sekarang masih kepending, ada salah satu tulisan yang aku buat sendiri. Aku tuh suka nulis. Jadi apapun perasaan yang sedang aku rasakan. Wow, berarti orangnya orang feeling nih. Iya, feelings banget sih aku. Terus lagi galau atau lagi apapun, aku selalu ngungkapinnya ke
tulisan Oke. gitu. Jadi ada satu lirik yang aku buatin buat laguku nggak terrealisasi sampai sekarang juga. Terus ada cerpen-cerpenku, ada puisi-puisiku yang aku satu file gitu sampai sekarang Mbak Eti yang aku simpan sebagai sebuah karya dan kenanganku di situasi itu. Jadi aku belum berani disebut penyanyi ya karena aku belum punya karya. Gitu. Tapi keren sih. Tapi saya dengar juga main film klasik Bali tuh. Iya. Wah kayaknya nih semua dijabanin ya, multi talenta banget. Demi cuan gak sih? Enggak. Jadi pertamanya itu aku kenapa bisa main film karena basically anak teater sih. Oke, pantes. SMA tuh anak teater. Jadi kebetulan waktu itu awalnya aku memang jadi pemain. Iya. Tapi pemainnya anehnya nggak jadi orang cantik atau orang jelek, antagonis atau protagonis gitu. Terus jadi apa? Nenek-nenek. Luar biasa. Pertama kali. Biasanya orang tuh kan masih yang standar, nggak langsung beda gitu. Nah, ini langsung jadi nenek-nenek ya? Nenek-nenek gitu loh. Percintaan antara kakek dan nenek gitu. Wow. Waktu itu. Gimana rasanya saat itu pertama kali tuh langsung jadi nenek-nenek tuh? Mohon maaf, rambut saya yang panjang itu sudah pernah diputihin dari ujung kepala hingga. Jadi kayak udah dikerut-kerutin. Kalau orang tuh botox, aku nggak dikerut-kerutin gitu. Ya, waktu itu akhirnya aku masuk nominasi jadi pemain wanita, pemeran utama waktu itu. Kalau nggak salah nominasi aja. Akhirnya kayak, aduh masa gitu doang sih? Ya coba lagi gitu. Wow, padahal udah ada suatu tantangan ini jadi nenek-nenek ini mau nyoba lagi. Suaranya udah harus ya. Iya, keren. Akhirnya dari sekolahku ada lomba nasional nih. Teaterku dulu teater teras namanya. Iya. Akhirnya lomba nasional kita ke Jogja. Di situ aku nggak main. Anehnya maksudnya waktu itu aku bilang sama Kak Afif, pembinaku nih kalau dia nonton, aku bilang Kak kenapa sih aku nggak main gitu. Enggak, kamu punya tugas lebih besar, ngapain? Jadi sutradara. Wow, keren. Pengalaman main tuh baru kayak oke, di drama klasik. Udah berapa kali sampai disuruh jadi sutradara atau justru baru jadi nenek-nenek tuh langsung suruh jadi sutradara? Kalau dihitung pas dari main teater yang itu, ya baru sekali jadi nenek-nenek itu doang. Keren banget. Langsung jadi sutradara. Terus aku udah langsung minum obat pusing. Jadi kayak, nih aku harus ngapain kan karena nggak tahu Mbak, udah kayak buta banget aku harus gimana. Karena di bawahku ada timnya. Belum lagi aku harus ngelit pemainku. Dan yang mana pemainku juga setara umurnya sama aku gitu loh, bahkan ada kakak kelas juga. Jadi udah shock dulu. Kayak ini gimana nih, udah ubanan terus nih rambutnya gitu. Gak bisa balik ke normal gak gitu. bisa balik gitu. Akhirnya aku kayak ya udah deh coba dan resultnya waktu itu dari 34 provinsi kita Bali juara 1. Wow, keren guys. Boleh, terima kasih. Nah itu pernah bertanya nggak alasannya kenapa bisa langsung diajak jadi sutradara saat itu? Waktu itu aku sempat nanya sama pembinaku Kak Afif, Kak kenapa sih harus Ocha yang jadi sutradara gitu? Karena kamu gila. Hanya jawabannya satu kata ya. Orang teater tuh emang gitu. Karena kamu gila gitu. Gila, aku cuman diam aja. Karena waktu itu aku juga ngikutin lomba-lomba lain Kak gitu. Iya. Ya sih, ya gila maksudmu gimana? Kamu gila atas apa yang jadi imajinasimu. Kamu gila atas apa yang kamu inginkan. Kamu gila atas apa hasil yang kamu inginkan juga. Jadi usahamu sama gilanya dengan apa yang kamu inginkan. Jadi Kak Afif ngomong gitu akhirnya mulai dari hari ini saya akan jadi orang gila lagi. Dan akhirnya ya udah jadi gila, terus akhirnya kita menang, terus lari lagi ke Semarang, kita akhirnya dapat nominasi lagi. Akhirnya nggak habis-habis lomba nasional yang lainnya juga kita ikutin. Akhirnya baru dari SMP juga aku awal jadi presenting di sana, jadi presenter gitu. Mulai di
media presenting tuh aku mulai SMP juga, akhirnya karena pede. Itu tuh SMP ya? Iya SMP. Wow, keren SMP. banget. Aku mulainya dari Pelangi Anak Nusantara. Hai pemirsa gitu. Wah, udah biasa in frame ini ya. Jadi Dikit. hal-hal yang sangat biasa ini. Enggak juga. Mbak itu juga bagus nih. Boleh saya tukar wawancara? Aduh. Beda-beda case. Oke, saat itu pernah nggak kepikiran atau justru malah cita-cita nih? Karena sudah diposisikan seperti itu, pernah nggak? Aku pokoknya nanti setelah gede pengen seperti ini, karena baseku seperti ini, bla bla bla. Saat itu? Saat itu? Iya. Waktu itu sih aku karena emang suka acting, aku pengen Mbak. Jadi aku pengen gitu. Maksudnya setiap tahunnya aku ada hope list gitu di kamarku. Wow, jadi aku keren. punya. Itu yang ngajarin siapa? Diri sendiri atau memang? Ada yang ngajarin, maksudnya Oke. ngelihat-ngelihat dari orang cerita-cerita orang. Aku tuh kalau mau apa-apa selalu afirmasi. Aku tuh selalu pokoknya Good. aku pengen punya ini, aku pengen Iya, punya iya, ini, iya. aku pengen jadi ini gitu. Dan anehnya afirmasiku tidak pernah dalam bentuk barang. Oh. Aku selalu afirmasinya kayak abis Keinginan. ini aku pengen main film di sini. Oke. Abis ini aku pengen di sini gitu Oke. anehnya dan astungkar kejadian Iya. gitu. Dan memang afirmasi itu harus diyakini ya. Ketika kita yakini pasti itu terjadi. Benar-benar banget sih, serius. Berarti di saat itu tuh sudah terpola ya, terpikirkan apa yang menjadi afirmasi itu kewujud. Iya, pengen banget waktu itu jadi main film, main ini, main itu. Cuman Tuhan emang kayak aku nih bener-bener ngerasa Tuhan tuh ngerangkul aku, Tuhan tuh ngelindungin aku dan Tuhan itu selalu ada di setiap jalanku. Karena ketika aku pengen jadi ini, Tuhan bilang belum waktunya nih kamu di sini. Oke. Cobain yang ini dulu yuk. Gitu Oke. kayak diarahin, makanya ditemuin sama salah satu produser. Ya. Sampai akhirnya aku udah hampir 12 tahun jadi seorang MC presenter gitu, bawain sebuah acara dengan segudang drama-drama yang pernah aku lewatin, mulai dari acara musik, dari acara talk show dan Ya, semuanya. ya. Di situ aku belajar banyak sih Ya. tentang pemahaman dan pendewasaan tuh aku dapat di sana, Mbak. Ya, 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 Akhirnya Tuhan baru mengizinkan, oke, kamu baru main film lagi di sini ya, baru kesini lagi ya gitu. Makanya aku percaya banget sama apa yang jadi kejutan Tuhan. Oke, nice, keren banget. Terima kasih. Nah, kemarin itu waktu dulu itu kan main film ya. Pernah nggak berkeinginan untuk saat ini untuk main lagi atau sudah nyaman di zona yang saat ini? Pengen main film sih, pengen lagi. Maksudnya masih haus belajar main acting, apalagi kemarin filmku yang terakhir yang mau ditayangin di XX1. Oke. Judulnya Kepandung, sekalian promo. Guys, jangan lupa tolong ya Ada di bawah dipantengin. ini, gitu. Jadi udah mau rampung filmnya karena kemarin itu kita harusnya tayang cuman PPKM. Oke. Terus filmnya itu pun Jadi proyeknya pas pandemi ini. pas pandemi. Oke. Jadi projectnya itu benar-benar sebuah project yang aku bilang sih ini spesial banget karena aku bisa main sama para pemain-pemain kawakan Bali. Wow. Karena mereka itu adalah beda lah Mbak Eti, karena pemain drama gong yang biasa Iya, dia langsung iya, iya. tampil gitu, pokoknya improvisasi gitu. Iya, Sekarang iya. di-lead sama naskah sama semua, terus pemain calon arang, terus sekarang diajak main film. Jadi mereka nggak ada basic film sama Iya, sekali. iya. Kemudian itu disatukan Oke. di sebuah judul film dan dipertemukan. Jadi aku ngerasa kayak wah, aku adalah anak kecil yang bener-bener beruntung karena aku dikasih pelajaran dari dia, Iya, terus iya. dari beliau-beliau ini Iya, kalau iya. tentang kesenian tuh kayak gimana dan akhirnya naskah itu memang ada tapi nggak ada dialog. Wow. Jadi dialognya itu memang pure dari Improve sendiri pemain-pemainnya, ya? improve sendiri. Jadi ketika aku harus dialog sama Jero Bendese waktu itu, aku Harus bisa memang- menyerupai. Iya, tiktokannya cuman nggak ada naskahnya. Jadi maksudnya kayak memang ada yang ngelit tapi nggak ada dialognya. Harus kayak gini ya A, harus kayak gini ya B, nggak ada. Jadi kayak ngalir aja. Wah, keren. Terus aku nggak bohong itu tuh ketika main sama orang-orang yang memang kalau Bali kan bau sakralnya memang Harus dapat kental itu ya. Ah. Aku bener-bener di situ aku ngerasa part of another energy.
Oh, ya. Jadi pengalaman itu yang gak akan aku lupain. Entah ketika aku pakai topeng, jadi kayak sebuah ikon film itu adalah topeng. Ketika aku harus pakai topeng itu, terus ketika aku harus berdialog sama kakekku yang baru aku ketemu, jadi feel-nya itu benar-benar kayak kalau satu pemain yang bagus, pemain yang lain gak bagus ya nggak akan balance. Aku dikasih energi dari sana, terus aku berusaha nangkep udah kayak oke, kebayang gitu maksudnya kayak wah susahnya tuh kebayang banget. Sampai mimpi Mbak, serius. Kepikiran. Betul. Cuman dengan enjoy, jadi kayak udah rampung gitu aja sampai akhirnya kita press conference dan beberapa media memuat dan akhirnya tinggal nunggu penayangan. Wow. Kapan tuh tayangnya? Masih dirahasiain katanya. Gak bisa nih di info nih. Aku pengen sebenarnya ngomong cuman kayak karena mau podcast di sini aku udah bilang aku boleh ngomong nggak? Tahan aja. Tolong sabar, belum 9 bulan ya. Jadi harus ditahan dulu. Oke. Kenapa bisa tertarik di film itu, genre itu kenapa? Mbak, jadi FYI nih, aku tidak menerima main film mistis-mistisan. Anaknya takutan. Oh ya? Tapi kenapa? Biasa, inilah dia bukan. Jadi benar-benar kayak kalau ini judul filmnya apa, ini judul filmnya ini gitu. Terima kasih Om Santi. Oh gitu. Kalau udah ada yang gitunya. Nah kalau yang ini judul filmnya dulu nggak ada. Oh jadi main aja udah gitu. Jadi sutradaranya ini ngubungin aku gini. Cak, aku butuh mukamu gitu. Butuh mukaku? Buat apa gitu? Ya, aku butuh gadis desa gitu. Wah, muka gue lawas banget berarti pemirsa gitu akhirnya. Oke, boleh. Ini ceritanya gimana? Nggak, lu punya kakek, abis itu kakek lu baru ketemu sama kakek, abis itu baru ketemu. Gitu doang. Baiklah. Gitu. Akhirnya kayak, oke gitu. Kita baru meeting tuh. Anaknya meetingnya emang langsung di lokasi dan akhirnya, Cak ganti baju coba yuk gitu. Take hari itu. Aku nih sebenarnya Tuhan emang sangat men-challenge hidupku kayaknya. Jadi kayak langsung coba, langsung nggak ada dialog. Nama pun aku nggak punya waktu itu kan harusnya karakter punya nama seperti gitu. Apa gitu. Ya namanya siapa ya berpikir sutradaranya. Di saat itu on the spot. Ya udah Sekar ya gitu. Ya gue bocorin namanya gitu nggak apa-apa. Oh berarti kalian bisa cari-cari tuh cluenya. Inilah dia kan. Akhirnya oh ya udah, lu bayangin ya, lu giniin ya, lu giniin. Oke. Dan anehnya ya itu makanya karena sudah selaras. Jadi kayak dengan aku percaya setiap sama orang siapapun yang aku ketemu sama Mbak juga Mbak Eti nih hari ini sama teman-teman semua di sini itu tuh udah diperjanjikan sama Tuhan. Jadi pastinya. Kayak makanya aku di saat itu aku percaya banget itu bagian dari takdirku ketemu sama orang-orang di sana dan takdirku untuk ada di film itu anugerahnya Tuhan. Akhirnya aku berlakon di sana, mencoba menumbuhkan rasa dan menghidupkan karakter Sekar di dalam diriku. Akhirnya terjadilah gitu. Keren. Nah kalau dibilang ini, tadi kan Mbak Ocha sempat cerita, aku gak suka yang horor-horor. Iya benar gak suka. Terus kenapa nih? Ya tadi karena ceritanya nggak tahu ya ceritanya itu. Maksud saya genre sebenarnya yang Mbak Ocha suka itu film apa? Kalau mau jujur banget gitu loh. Jujur banget ini ya. Kalau di film sama di sinetron drama klasik itu nggak tahu ya udah berapa kali Ocha dilamar sama cowok gitu. Asik. Dilamar benernya aja yang gitu. Aku lebih suka cerita yang kehistorial. Jadi kayak lebih ke zaman dahulu kenapa ada bisa seperti ini kayak Malin Kundang. Iya yang kayak gitu-gitu. Sejarah-sejarah yang gitulah kayak kemarin itu aku sempat mainin film bantuin temanku judulnya Ngarangin. Jadi itu ceritanya kalau di kehidupan asli itu aku adalah seseorang yang dari Triwangsa kan. Maksudnya leluhurku gitu. Kemudian di film itu aku yang jadi orang biasanya gitu. Makanya di setiap apapun tuh aku ngerasa pasti ada kaitannya. Oke. Wah, ini maksudnya apa ya? Gimana ya? Aku diajarin banget nih sama Tuhan buat ngerasain itu akhirnya
di film itulah yang ngebuat aku jadi tahu tentang kebudayaan. Oke. Dari film itu aku tahu bagaimana sesungguhnya sifat dan karakter orang zaman dulu tuh seperti apa gitu loh. Terus makanya aku bisa bilang kalau diriku ini adalah anak milenial yang belum menikmati milenial di usianya. Kayak baru-baru nih. Banget nih bahasanya. Tragis memang hidupku memang tragis. Apakah seperti itu aslinya? Serius Mbak? Oh, gitu? Serius sumpah. Boleh ditanya nih teman-teman nih. Pernahkah aku ke klub? Oke. Pernahkah aku haha itu setiap malam sampai pagi? Aku akan menjawab pernah, tapi untuk bekerja. Oke. Aku pernah waktu itu aku cuman sama Dipa Barus waktu itu di salah satu event. Cuman sekali itu doang gue pernah ke klub malam Dengan kerjaan. dan itu pun dikawal oleh suruhan mamahku. Wah, ternyata di balik ini Belum Ocha pernah. anak mami juga anak ya. mamah banget. Habis itu nggak pernah kemana-mana, anaknya dieman di rumah. Jadi oh iya? bakalan ditelepon oleh satgas itu, mamah tuh satgas, ibu tuh satgas bagiku. Di mana gitu. Ketika kalau aku anaknya kan emang pes gitu, nggak bilangan gitu. Jangan dicontoh, tidak baik, harus bilang. Jadi kayak pasti diteleponin, pasti di mana, karena anaknya emang nggak gitu. Kecuali dia tahu aku keluarnya sama temanku yang ini, terus udah diizinin, yang jemput ini, yang ini. Kalau udah diizinin ACC proses boleh. Oke. Kalau enggak. Gitu. Wow. Ternyata Mbak Ocha kayak gini aslinya. Yang belum tahu, jangan tinggalkan podcast ini. Baiklah. Nah, Mbak Ocha, ini fun fact nih. Paling suka kalau ada kaca katanya. Kok tahu banget? Kok tahu banget sih? Kok tahu banget? Tahu dari mana nih? Ada bisikan-bisikan. Rugi-rugi nih kalau nggak bisa ngeriset kan rugi Mbak Ocha. Oke. Wah, tim di sini serem-serem ya. Sampai ditahuin nggak? Ada yang direkenam loh. Oke. Gimana? Bener. Oke. Kalau setiap lewat, kalau ada kaca tuh gue set gitu. Oke. Nah, kayak gitu lah. Berarti di tas itu mirror itu lumayan. Oh. Di mana-mana pasti ada ya. Di mana-mana. Sampai di tas manapun. Jadi kan aku ada beberapa tas tuh kalau mau ganti tuh pasti ada kacanya. Dimanapun tasnya adanya pasti kaca. Nah, boleh tahu nih dikit. Alasannya apa sih? Over pede, kurang pede, kepedean apa gimana? Wow, jawabannya sudah ada semua di tangan Anda. Jadi sesungguhnya sih aku anaknya nggak suka, maksudnya harus kalau di depan orang lain yang aku harus hadapin tuh aku berusaha walaupun ya standar ya, muka juga standar Enggak ya. lah, segitu cantiknya Jadi, bilang maksudnya standar. langsung ya berusaha sebaik mungkin gitu, apalagi Tampil karena seoptimal mungkin. karena aku ketemu setiap hari sama orang baru Oke. gitu, jadi kayak first impression orang gak muluk-muluk pasti ngelihatnya dari penampilan. That's right. Ya nggak muluk-muluk, baru personalitinya, baru ininya iya, gitu. iya. Makanya aku berusaha bukan over kepedean juga. Mungkin juga sih over nggak sih warna lipstick gue mungkin ya. Cuman kayak ya kaca itu Untuk penting meyakinkan sih. diri. Meyakinkan. Kunci Ya, itu. yang terbaik adalah meyakinkan diri Betul. sebelum bertemu dengan orang. Jadi kaca adalah kunci. Oh, gitu. Itu tagline-nya. Kalau ketinggalan gimana tuh? Bingung deh. Mohon maaf, ada kaca motor atau kaca mobil. Atau pinjam kaca-kaca yang berparkiran di gitu. itu. Yang penting kaca aja ya. Kaca aja bisa pakai Itu kaca. loh kuncinya Mbak Ocha. Hebat loh kalian loh, fun fact-nya saya ditemuin. Satu lagi nih ada fun fact. Pernah dimarah sama guru peserta lain saat lomba? Wah, Bener nggak nih? ini ada bisikan dari Ada mana dong. sih? Hebat banget. Bener dong. Oh, Ini gitu. sampai hujatannya keluar semua. Serius. Kenapa tuh? Jadi itu situasinya karena saking rajinnya lomba. Ini saking rajin nih ya, saking rajinnya lomba. Kapan tuh? SD, SMP, apa SMA? SMP kalau nggak Oke. salah. Jadi aku di umur SMP itu aku lupa umur berapa. Aku udah punya, aku hitungin soalnya Mbak. Aku udah punya 43 piagam. Wow, Sombong part 1. luar biasa. Enggak, maksudnya karena saking rajinnya. Iya, Karena iya. orang tua aku tuh selalu ini ada lomba di sini, ikut gitu aja. Nggak tahu anaknya mau dilombain gitu terus gitu. Makanya waktu itu
karena aku maksudnya melaju ke provinsi. Masih juara 2 waktu itu. BTW gue pernah juara 2 kok pemirsa ya nggak terus. Karena orang-orang tanya ini Ocha juara 1 terus gitu. Pernah juara 2, juara 3 bahkan didiskualifikasi juga pernah. Oh iya. Iya pernah didiskualifikasi. Nah situasinya waktu itu tuh, nih aku lomba ngewakilin sekolah lagi nih. Kayaknya karena juara 2 di provinsi masih boleh dong ke kabupaten lagi untuk dapat yang terbaik di provinsi. Akhirnya aku masuk lagi, coba terus. Akhirnya sebelum tampil nih orang deg-degan kan, aku nomor 1 waktu itu. Mau tampil nih udah di belakang panggung, MC-nya udah manggil, Ida Dani sarang saya bahasa Bali waktu itu. Akhirnya ada satu guru, tit kasar, kamu lagi gitu, beban mental, kenal anak SMP digituin kenal mental. Akhirnya aku langsung kayak, oke. Baiklah ya udah tampil selesai. Akhirnya pengumuman juara 1 lagi, hujat lagi di depanku langsung gitu. Aji sama ibuku nggak tahu waktu itu anaknya digituin. Nggak ikutin? Nggak ada itu. Tapi tidak ada di situ gitu. Yang ada itu adalah ibu keduaku. Aku bilangnya dia ibu keduaku karena dia guru SMP ku yang sampai sekarang nempel kayak perangko sama aku. Jadi sama beliau ini aku punya sebuah komunitas jadinya akhirnya gitu. Dan di situ aku dihujat secara langsung, nggak pakai serang-serangan di sosmed, nggak pakai secara langsung ngomongnya. Dan itu aku cuma bisa berekspresi kayak orang bego, pengen marah tapi nggak tahu caranya gitu. Kesel ya? Kesel cuman abis itu marah-marahnya ya akhirnya di mobil. Kenapa sih Ade dimarah, orang Ade biasa aja, kenapa sih harus Ade gini? Orang tua aku cuman sabar, ini ujian. Gitu doang? Gitu doang. Itulah challenge keluargaku. Oke. Keren sih, keren. Udah ngebayangin gimana bisa mensupport sampai sekarang. Betul. Keren banget. Satu lagi nih fun fact. Terakhir. Boleh pulang nggak guys? Nggak kuat nih kamera di mana ya? Pernah salah masuk hajatan pada saat MC. Gimana ceritanya? Tim di sini semua maksudnya apa ini? Kalian ngapain tahu semua sih? Kan justru ini yang membuat Mbak Ocha viral juga. Gitu ya? Bener. Gimana ceritanya? Dulu tuh beneran loh. Saking nggak itu waktu itu aku belum ada manajer tuh waktu itu masih sama mamah banget sama ibu banget. Oke. Jadi aku disuruh MC di sebuah hajatan, udah siap nih gue, semangat, bulu mata udah on, tapi nggak boleh nyaingin pengantin. Oke. Udah cantik. Syaratnya gitu harus ya. Ciki jalan. Mbak Ocha nanti acaranya di sini ya, di sebuah tempat. Di sini ya gini-gini ya, pokoknya deket jalan raya. Apakah saya salah pemirsa? Dekat jalan raya itulah cluenya. Ciki. Bubu, kayaknya itu deh tempat hajatannya. Mamaku juga mengiyakan gitu. Biar cepet aja nih kita pulang gitu. Iya. Sat. Tapi nggak sampai duduk. Bener nggak ya chat? Pepe terus aja nggak diangkat-angkat. Tamunya Niki nggak? Aku diem kan karena yang ngubungin aku IO-nya bukan pengantennya. Oke. Akhirnya patut aku nanya lah pakai bahasa Bali Niki, puniki tak tanya. Oh yang di sebelah, matur seksama. Untung nggak MC dulu ya langsung. Belum kalau kayak gitu mampus. Serius. Aku waktu itu untungnya pakai blush on dikit langsung merah banget. Terus langsung kayak gini, anak ibu di prank gitu, kasihan banget ya ampun. Ya udah, selamat menempuh hidup baru. Akhirnya fun fact lagi, gue sempat foto sama pengantin di sana. Enggak, gue MC-in. Keren kan? Mencari teman. Bukan lagi, siapa tahu mereka 3 bulanan gue yang MC. Betul itu, peluang untuk cuan ya. Iya, cuan banget gitu. Oke, tapi seru sih ya kalau misalnya langsung bisa merubah suasana tuh langsung dapet ya. Karena kalau orang yang nggak pede tuh kan bisa langsung pulang masuk nangis greng gitu. Iya bener. Karena aku anaknya emang awalnya emang kayaknya perlu ditanyakan sih ini guys ke ibuku, kayak kalian harus ngundang ibuku deh gitu. Waktu lahir apakah anaknya langsung kepedean gitu, langsung blast gitu, nggak tahu juga maksudnya. Ya
karena anaknya emang gitu suka kenal sama orang lain. Dan pertama Mbak, aku tuh suka ngeliat orang cantik. Jadi kalau aku ngomong sama teman dekatku sama dia cantik banget ya, bukan karena iri gitu, kok dia bisa gitu, enggak, dia cantik banget ya, iya anehnya tuh aku gitu. Dan akhirnya aku berusaha untuk membuat diriku cantik versiku gitu. Makanya berangkat dari aku pernah insecure, orangnya pernah insecure banget. Iya, karena kulit coklat, tingkat kecoklatannya pun sangat matang gitu ya guys. Matang banget gitu. Akhirnya ngelihat orang yang putih dikit, karena kan definisi cantiknya Indonesia gitu ya. Maksudnya kalau udah putih bersih cantik gitu langsung. Akhirnya aku dari sana tuh kayak belajar dari beberapa kayak Anggun, terus Indah Kalalo, terus yang kayak gitu-gitu gue yang memang kesana arahnya warna kulitnya. Akhirnya aku ngeliat kayak nggak terus-terusan nih kita harus insecure nih kalau masalah terus aja kita aku hitam nih kak aku gini, nggak terus-terusan. Kapan lu mau maju? Karena itu menurutku fisik itu, penilaian fisik terhadap diri sendiri itu adalah modal awal kalian berani untuk keluar dari zona nyaman. Iya, betul banget. Kalau kalian udah bisa bilang sama diri sendiri, menghargai kayak lu tuh cantik kok. Even kamu nggak punya bulu mata, even kamu alisnya nggak disulam atau apa, kamu cantik dengan versi kamu sendiri gitu loh. Dan meyakinkan itu perjalananku panjang, Mbak. Oh iya? Panjang banget. Dengan Mbak Ocha yang cerita panjang lebar tadi tetap panjang ya untuk mencapai hal itu. Iya, panjang terus, pokoknya nggak cukup kayak sejamnya. Oke. Jadi prosesnya lumayan lama ya untuk bisa menghargai diri sendiri dan mampu untuk berjalan di depan orang banyak. Sampai saat ini aku masih belajar. Makanya dari MC, dari main film, terus disuruh nyanyi, terus ketemu sama orang banyak, akhirnya sekarang menjadi seorang marketing gitu di salah satu BUMD. Aku ngerasa di situ aku dikasih challenge setiap hari sama Tuhan. Dan aku pun disuruh lebih mengenal diriku sendiri. Gitu. Jadi kalau aku nih Mbak Eti, aku bilangnya proses pernafasan tuh adalah proses pendewasaan. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena setiap kali kita tahu semua ya, kita nafas, narik nafas, terus masuk ke hidung, disaring sama bulu hidung, habis itu ada masuk ke bronkiolus, habis itu alveolus gitu, bertukar di sana. Itu tuh analogi proses pendewasaan bagiku. Aku ada sampai di mana? Apakah aku sudah ada di bronkus? Apakah aku sudah ada di bronkiolus untuk siap-siap bertukar menjadi sesuatu yang lebih baik ke depannya? Nah di situ tuh aku selalu berusaha belajar terus, karena sampai saat ini kontrol diri sendiri itu adalah masalah yang susah. Adalah cikal bakal dari tingkat kesetresan orang tuh di sana. Betul gitu loh. Banget. Dia tuh nggak pernah bilang, Mbak Eti pernah nggak bilang, makasih ya badan, makasih ya mulut, makasih ya semuanya. Hari ini kamu sudah bekerja dengan baik, sudah bisa menghasilkan uang, sudah bisa baik ke semua orang. Pernah nggak bilang makasih sama diri sendiri kalau gue jadi wawancara nih. Kalau Mbak Eti sendiri pernah bicara seperti itu? Mulai dari 5 tahun lalu, karena saya mulai belajar dengan teman lain di luar juga. Nah, nggak semua orang tahu, nggak semua orang sadar untuk melakukan itu, Mbak. Makanya aku diundang ke sini sama teman-teman semuanya. Aku ngerasa bangga dan terima kasih banget kita bisa menyuarakan ini sama-sama. Betul. Karena generasi muda yang sekarang yang hidupnya hingar-bingar dan tidak pernah melupakan Instastory dan juga media sosial lainnya. Tapi jangan pernah lupakan diri sendiri. Gitu. Terima kasih kepada badan kalian yang sudah menemani kalian sepanjang hari. Itu maksudnya Mbak Ocha. Kenapa aku jadi yang tepuk tangan kayak aku pernah cocok jadi penonton bayaran ya kan? Cita-cita tuh belum kejadian kan? Memang benar sih, memang kondisinya tuh memang mungkin karena anak muda zaman sekarang, bukannya kita membedakan lah satu dan lain hal, kita mulai harus sadar sih. Sekarang kita sudah harus mulai sadar bagaimana cara bersikap kepada diri sendiri. Karena diri sendiri itu paling sering dilalaikan. Benar, setuju banget. Ini bener-bener kalau ada ini nilai 100.000 yang paling gede, gue kasih nilai itu deh, serius. Aku sering bilang gitu sama anak-anakku juga. Kebetulan aku punya anak-anak, aku namain dia komunitas Suluh Agung. Jadi di situ
aku mengeluarkan kegilaan pikiranku. Ya kan aku berangkat dari kata gila, konsisten nih aku suka banget dibilang gila. Jadi kegilaanku atas apa yang aku branding di diriku sendiri, entah aku di sosmed ataupun di luar sana. Yang paling tahu, aku tidak perlu kalimat penjelas untuk semua orang atau semua followersku yang ada di sosial media. Aku tidak perlu menceritakan kebenaran ABC terhadap mereka semua tentang diriku. Tapi mereka berhak menilai baik burukku. Mereka berhak ngejudge aku seperti apa yang ada di pikirannya mereka. Akan tetapi aku punya sebuah karya. Itulah yang jadi pembuktianku. Keren. Jadi ketika kalian nih buat teman-teman semuanya, menurutku ya Mbak ya, ketika kalian ada di posisi terendah dalam hidup kalian, berkarir, entah itu di pekerjaan atau di percintaan, aku cuman bisa bilang, kalian dikasih anugerah ada di posisi itu untuk penyadaran. Karena kalian ketika ada di posisi terendah, disitulah kalian sadar. Betul. Disitulah kalian baru mengingat semua apa yang pernah kalian lakukan. Di sanalah baru ada ucapan syukur dan terima kasih. Nah, gitu. tuh dengar. Jangan nunggu hancur dulu baru berucap syukur. Setiap hari kalian diberikan keberkatan dan keanugerahan dari Tuhan Yang Maha Esa, itu harus tetap disyukuri. Aduh, pemirsa ini pinter banget loh. Ini yang jadi jangan sering-sering loh ya. Nanti ngurangin job ya. Bener. Ini ngurangin job. Alamat gue nanti tiba-tiba stasiun TV itu nggak jadi make Ocha, tapi baik. Jangan pengusaha aja pemirsa. Jangan lupa beli bajunya selalu di. Oke, itu yang penting sih pada akhirnya ya. Iya kan? Oke, keren banget sih dengan Mbak Ocha yang sangat muda ini, yang saya pikirkan terkadang orang-orang tuh belum bisa mengucapkan kata terima kasih ke orang lain, apalagi ke diri sendiri, karena ya mungkin mereka belum pada fase itu ya. Pelan-pelan belajar guys. Bener. Nanti takutnya saya banyak ngomong, bahaya nih. Iya nggak apa-apa dong Mas. Bener kata Mbak Eti tadi. Semua orang tuh akan melewati fasenya. Makanya aku bilang proses pernafasan itu adalah sebuah analogi proses pendewasaan, pembelajaran dan fase menurutku. Ketika kamu ada di fase ini bagaimana dan dari situlah please kalau kalian gagal, sedih boleh, nangis boleh, nyungkruk di pinggiran matiin lampu lagunya yang sedih-sedih, melo gitu. Boleh, nggak ada masalah. Nangis sampai nangis darah pun nggak ada masalah. Nyerah yang jangan. Nyerah yang jangan, berhenti. Nggak ada seorang pun manusia yang bisa memberhentikan manusia lainnya. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjatuhkan orang lainnya sampai dalam jika orang itu berpondasikan karena Tuhan. Keren banget. Di usia muda kayak begini sudah berpikir sejauh itu guys. Mbak, gue ketuaan gak sih pikiran? Tapi keren banget lah ya, karena nggak semua orang bisa berpikir seperti itu, apalagi zaman sekarang ya, anak muda sekarang belum ke arah ke sana kelihatannya. Setuju sih aku. Kadang aku juga ngomong sama anak-anakku yang di Solo Agung, aku selalu bilang Tuhan terdekat kita itu orang tua. Bukan berarti kamu lebih mementingkan hidup orang tuamu daripada kamu, enggak. Kita harus membuat semuanya seimbang. Ketika kamu bisa menyenangkan dirimu sendiri plus bisa menyenangkan orang tua, kenapa tidak? Ada jalan tengah itu. Itu udah otomatis apa yang kalian inginkan pasti akan dapatkan secepatnya. Bener. Aku pernah dikasih tahu sama tataku yang dari Bandung yang nikah sama orang Prancis, dia bilang, ketika G bisa kasih sesuatu sekecil apapun kepada orang tua, walaupun nilainya tidak setara dengan kamu bisa hidup sampai sekarang, gitu. Tuhan udah nyatet itu. Tuh dengar. Kamu udah berusaha memperbaiki karmamu yang dulu. Kalau kayak aku kan percaya banget sama karma. Jadi kamu dihukum jadi manusia pun, dihukum loh sebenarnya. Dihukum sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna oleh ciptaannya. Pikir deh, dari sekian puluh juta ribu manusia dengan muka yang berbeda-beda, mungkin kalau mukanya kembar identik tuh Tuhan lagi pusing ya. Ya udah deh gue buat kembar, mungkin gitu ya kalau dibercandain gininya Tuhan kan.
kita diberikan keanekaragaman sifat. Kita diberikan kesempatan untuk hidup dan silakan buat ini ceritamu, buat momenmu. Karena menurutku nih Mbak Etik, ini fun fact juga dari aku. Setiap aku berulang tahun, aku selalu bilang, Tuhan, terima kasih. Saya sudah diizinkan menutup lembaran umur saya segini dan saya memulai lembaran umur saya yang baru. Saya berjanji saya akan menuliskan sesuatu yang lebih baik daripada yang sebelumnya saya tuliskan di umur saya sebelumnya, karena saya percaya Tuhan memberikan saya nafas sampai saat ini untuk memperbaiki karma saya di kehidupan saya yang sebelumnya. Mantap. Aku bilang belajar dari banyak orang sih Ya, Mbak, betul. karena aku lomba juga kan, lomba tentang sastra-sastra, berkhotbah kayak gitu. Masa aku Nggak ngerti apa-apa. nggak ngerti banget gitu kan. Anak milenial, tapi sekarang mau ngomongin, jangan ngomongin yang itu ya, ngomongin pacar atau apa gitu ya. Oke, banyak cerita dari Mbak Ocha yang tadi sudah dilontarkan. Nah, Mbak Ocha itu kan dari dulu nih belajar dari orang tua, supportnya banyak hingga saat ini. Itu sempat kebebelan nggak sih cara mengatur waktu? Bilang jadi ini, jadi itu, pengen ini, pengen itu, dilakukan ini itu. Gimana sih cara ngatur waktunya? Ngatur waktu, ngatur waktunya ya susah. Ya nggak muluk-muluk, ya ngatur waktunya susah. Betul. Bener-bener kayak, karena waktu itu aku pengen ini, aku nyiksa diri. Aku bilangnya itu aku nyiksa diri. Aku nggak pernah, makanya aku baru menyadari harus berterima kasih atas apa yang aku selesaikan tuh baru-baru ini sesungguhnya Mbak. Oke. Baru-baru ini aku bisa seperti itu. Kalau dulu kamu harus gini, kesini. Oh, jadi waktu tuh sudah di schedule ya? Di schedule, Oke. ada yang jam ini kamu harus kesini ya. Habis itu nanti sore sampai jam segini kamu di sini ya, dan sampai pembuatan film yang terakhir kemarin pun ngikutin jadwalku. Karena pagi sampai jam 5 tuh aku harus kerja. Oke. Habis sisa dari itu aku baru punya Bagi. ini lagi, waktu lagi. Akhirnya lah sampai jam 3, sampai jam ini. Wow. Akhirnya terus kayak gitu tuh. Sempatlah aku di satu titik di mana aku berperang dengan batinku sendiri. Nah makanya adalah Ocha Dianti yang sekarang yang mencoba mengerti dirinya sendiri. Oke. Jadi kayak tiap hari itu, selamat datang Ocha Dianti di dirimu sendiri gitu. Selalu ngomong kayak gitu. Iya. Baru sadar juga, baru belajar juga gitu. Iya. Jadi badan itu otomatis mendapatkan vibrasi bahagia setiap harinya. Setuju. Benar-benar banget. Keren. Berarti baru-baru ini ya merubah pola hidup lah istilahnya. Baru. Oke. Nah, apa itu misi pelestari di bio IG Mbak Ocha? Misi Pelestari itu tuh adalah sebuah misi dari yang aku bilang tadi. Aku belajar dari, aku nggak bohong, aku belajar dari keterpurukan. Keterpurukan maksudku di sini adalah aku orangnya baperan kan. Oke. Dengan dengar omongan-omongan orang yang A, B, C, D itu pun sampai ada di posisi ini, jujur aku ngedengerin loh Mbak. Dan aku ngebaca satu persatu komen-komen yang kalau dulu pernah ada yang seperti itu gitu di posisiku. Dan akhirnya di situ aku bilang, ketika aku belajar di lead sama seorang guru, jadi aku memutuskan untuk membuat sebuah gerakan kecil dengan tangar misi pelestari untuk melestarikan budaya yang aku cintai. Aku tidak muluk-muluk, aku ada di situasi itu berat banget karena lahirnya misi pelestari ini juga karena hujatan, dan ini maksudnya kayak Mbak Eti bilang tadi, Ocha, kenapa sih dia lagi lomba kesini, akhirnya aku didiskualifikasi padahal udah juara satu terus didiskualifikasi, akhirnya ya udah sakit hati dong. Ya itu maksudku, ngumpulin dari sakit hati itu, akhirnya tidak hanya lomba sebagai salah satu bukti kita bisa melestarikan seni budaya, tapi dengan kamu membuat satu action kecil saja, kayak sekarang nih Mbak Eti wawancara aku, kita sharing, kita ngegibah bareng tentang budaya. Mbak Eti juga salah satu orang yang sudah melestarikan, karena Mbak Eti sudah mampu untuk menularkan informasi ini ke teman-teman
followers di modis gitu loh. Jadi hal sekecil apapun yang kamu lakukan berhubungan dengan budaya, karena semua hal ini berkaitan sama budaya menurutku. Budayanya kita berbicara, budayanya kita, apalagi di Bali ya, semua berkaitan sama budaya. Akhirnya misi pelestari itu adalah salah satu bukti karyaku. Walaupun skalanya masih kecil sampai sekarang, karena gerakannya aku selalu buat dalam diam. Aku lagi proses untuk buat sebuah buku, nggak dalam diam lagi karena gue udah ngomong, pemirsa. Jadi ya karena di situ aku melibatkan anak-anak yang mempunyai imajinasi gila sepertiku. Jadi di situ nanti ada karya anak-anak itu juga. Jadi kita kolaborasi bareng-bareng sampai anak-anak yang aku baru kenal pun kalau mereka mau ikut boleh juga ada di project ini gitu. Dan disitulah jadi kayak ada bukti fisik gitu loh. Bukti fisik bahwasannya misi pelestari ala Ocha Dianti gitu, bukan ala MasterChef ya. Ada gitu. Nah, kenapa nih malah menurut Mbak Ocha sendiri kenapa justru malah budaya Bali yang Mbak Ocha pengen tampilkan? Kenapa? Karena kejeburnya di situ gitu loh, mandinya di situ gitu. Jadi karena awalnya boleh dilihat bio Instagram saya dan juga isinya cuman beberapa foto dan kebanyakan kebayaan gitu. Anehnya kalau pede tuh lebih pede pakai baju kebaya. Kalau dulu mohon izin. Dulu ya. Dulu sekarang udah potong pendek sedikit. Jadi udah mulai menetas nih mau milenial dikit nih gitu. Kalau dulu gitu sekalinya foto harus pakai kebaya baru boleh post di Instagram. Nah gitu pedenya itu di situ gitu. Orang lain kan punya tingkat kepedean standarisasi sendiri-sendiri ya. Akhirnya aku budaya Bali itu aku pengen ngebuktiin sama orang-orang tidak selalu dengan kita terkungkung dan membaca buku dan berusaha untuk terdoktrin ini itu gitu aja dengan hal itu yang kita bisa melestarikan budaya. Enggak, menurutku enggak. Dengan kita menyelaraskan situasi, kebebasan bereksplorasi, tidak melupakan warisan leluhur, seperti itulah culture sebenarnya. Kadang ya ceritanya kayak tumpang tindih gitu ya. That's it. Ya itu lebih menjelaskan kembali kebudayaan kita. Sebenarnya budaya Bali itu nggak lepas dari agama, sastra agama gitu. Jadi kayak kenapa sih budaya Bali ada seperti ini? Kenapa sih budaya Bali begini? Kenapa sih budaya Bali begini? Perkembangan zaman itu juga menentukan. Maka dari itu budaya Bali yang aku branding di sini adalah budaya Bali yang tetap seperti dulu, tapi mengikuti situasi dan zaman gitu. Dia nggak bisa diobrak-abrik nih sama kayak bagaimana tata cara kita berpakaian ke pura. Budayanya kita bagaimana sesungguhnya. Boleh sama nih kayak katanya modis gitu ya. Dimodisin maksudnya kayak tapi tetap dengan tata kramanya, tidak boleh seperti apa. Siapa dong yang harus melakukan itu? Kita orang Bali. Orang Bali dulu, maksudnya aku lebih ke khusus nih sekarang nih. Kita yang harus ngelakuin itu, ngomong tuh gampang loh. Ngomong tuh gampang, bilang cinta sama kamu juga gampang. Kan? Bagaimana cara mengekspresikannya itu yang susah. Makanya dari sinilah aku benar-benar kayak pengen ngajak teman-teman semuanya untuk budaya Bali tuh nggak kuno guys. Suka budaya Bali, cinta budaya Bali, dan kalian kayak sekarang cowok-cowok lebih suka menggambal daripada nongkrong gitu. Nggak ada salah. Menurutku nggak ada salah. Lu nongkrong aja kerjaannya nggak melestarikan budaya Bali. Tapi kan sambil menggambal. Nggak apa-apa gitu. Maksudnya nggak ada, itu tidak bisa dihubungkan. Yang seperti itu tuh nggak bisa dihubungkan. Jadi aku pengen ngasih tahu tuh generasi muda, mari bersenang-senang bersama. Tapi jangan lupakan budaya. Jangan pernah meninggalkan budaya. Betul. Gitu. Nah Mbak Ocha, gue kayak ujian nasional ya ditanya-tanya mulu, serius takut. Tujuan di sini justru ditanya-tanya. Oke, sorry. Mbak Ocha, pentingnya sosial media dan digital marketing untuk saat ini, menurut Mbak Ocha gimana? Wah penting banget, penting banget. Penting banget ya. Itu jawaban ini banget sekarang, jawaban
konkret banget untuk Konkret. sekarang. Seorang Oke. marketing pun, dan maksudnya sosial media sekarang tuh kita yang harus maju, kita yang harus melakukan perubahan, dan kita yang harus menyelaraskan diri dengan kemajuan teknologi Kemajuan zaman. itu. Kita yang harus mau mengenal, bukan kita yang dikenal. Jadi Kita harus mau mencari tahu. Kita yang harus memulai. Loh, ini gimana ya? Ini gimana ya? Kalau orang tahu aku di Instagram, aku selalu buat story, kecuali waktu kemarin aku sakit tuh, aku nggak buat story ya karena nggak bisa. Kenapa aku selalu buat story dan kayak melaporkan apapun yang terjadi di hidupku gitu? Karena aku ingin tahu. Oke, ada yang suka, ada yang nggak, bebas. Karena Iya, aku bilang tadi iya, ya terserah iya. gitu loh. Karena aku pengen di situ tuh kayak lu bisa produktif tiap hari karena lu mau. Lu jadi mager karena lu juga iya. gitu loh. Karena semua cikal bakal apapun yang lu lakukan tuh dari Diri lu dia gitu. sendiri, Dari dirimu. Kalau kamu sekarang mau ke sana, akan terjadi karena kamu. Karena kamu pengen ke sana. Karena tidak ada sesuatu yang kebetulan, Iya. semua Karena kamu dalam gitu pikiran, loh. iya. Makanya kalau aduh mager nih, aduh nggak pengen kemana-mana, ya gara-gara kamu juga gitu loh, bukan karena siapa. Kemajuanmu atas dirimu bergantung padamu. Iya, makanya orang bilang kalau ada something dan dia bermasalah, ya derita lo, karena dia yang menciptakan. Betul, setuju pemirsa. Ini Bu Guru apa sih ini? Nanyanya serem-serem banget. Seserem itu kah? Bertemu lagi bersama saya di bukan. Oke, kalau gitu, wih, kayaknya asik banget nih. Kayaknya nggak cukup deh sejam. Kayak kita lanjut lagi di tempat lain. Hei, ini udah sejam seriusan. Oh syukur dah gue gak ditanya-tanya lagi. Nggak. Mungkin ada episode selanjutnya. Pemirsa silakan komen di bawah ini. Oke, Mbak Ocha adalah sini pesan Mbak Ocha untuk generasi muda saat ini. Pesannya singkat aja, nggak banyak-banyak. Kamu tahu kapasitas dirimu seberapa, kamu tahu maumu kayak apa, dan kamu jadi apa di future kamu juga tahu. Jadi sekali lagi lakukan apa yang kamu suka, kemudian lakukan apa yang kamu mau, dan jadilah dirimu sendiri dimanapun kamu berada, dan silakan bersenang-senang. Gitu. Oke, pesan dari Mbak Ocha adalah kamu harus menjadi diri kamu sendiri. Oke, thank you so much Mbak Ocha. Wah, kayaknya harus berhenti sampai di sini dulu. Nggak apa-apa dong, nanti kan bisa ketemu lagi. Kita buat the next episode. Oke, silakan komen di bawah ini, jangan lupa subscribe gitu nggak sih? Terima kasih teman-teman semuanya. Thank you buat Mbak Ocha. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kalian semua. Tonton juga video yang lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua orang. Thank you.